Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iza Al-Ma'rifah. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Penelitian Studi Kasus. Yang pertama adalah pengertian studi kasus. Studi kasus berasal dari terjemahan dalam bahasa Inggris a case study atau case studies. Kasus diambil dari kata case yang diartikan sebagai actual state of affairs situation, yang artinya adalah kondisi aktual dari keadaan atau situasi. Studi kasus ialah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual, yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat. Studi kasus ini didasarkan pada kejadian penyakit yang sudah ada, sehingga memungkinkan untuk menganalisa suatu dua kelompok tertentu, yakni kelompok kasus yang menderita penyakit atau terkena akibat yang diteliti, dibandingkan dengan kelompok yang tidak menderita atau tidak terkena akibat. Intinya, penelitian case control ini adalah diketahui penyakitnya, kemudian ditelusuri penyebabnya. Studi kasus dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu studi kasus berupa penyimpangan dari kewajaran dan studi kasus ke arah perkembangan yang positif. Studi kasus pertama bersifat kuratif dan disebut studi kasus retrospektif, yang memungkinkan ada tindak lanjut penyembuhan atau perbaikan dari suatu kasus. Tindak penyembuhan tidak harus dilakukan oleh peneliti, tetapi orang lain yang kompeten. Peneliti hanya memberikan masukan dari hasil penelitian. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis penelitian studi kasus. Jenis-jenis penelitian studi kasus dapat ditinjau dari beberapa posisi dan perlakuan objek penelitian sebagai kasus. Yang pertama adalah studi kasus mendalam. Studi kasus mendalam merupakan penelitian yang dilakukan dengan maksud meneliti kasus khusus dan unik, yaitu dengan menempatkan sebuah kasus yang mewakili kasus lainnya. Penelitian ini tidak bermaksud membangun teori, tetapi dapat menjadi teori apabila menjadi satu-satunya kasus yang ada di dunia. Pada umumnya, para peneliti studi kasus mendalam bermaksud meneliti atau menggali hal-hal yang mendasar yang menyebabkan terjadinya atau keberadaan dari suatu kasus. Yang kedua adalah studi kasus instrumental. Studi kasus instrumental adalah penelitian yang dilakukan untuk memberikan pemahaman mendalam atau menjelaskan kembali proses generalisasi. Dengan kata lain, kasus diposisikan sebagai sarana atau instrumen untuk menunjukkan penjelasan dan pemahaman tentang sesuatu yang lain dari yang biasanya dijelaskan. Melalui kasus yang diteliti, dapat ditunjukkan sesuatu yang khas dan dapat dipelajari untuk menjelaskan objek lain yang memiliki kesamaan karakteristik. Hasilnya akan digunakan untuk menyempurnakan teori yang telah ada atau menyusun teori baru. Yang ketiga, studi kasus instrumental tunggal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sebuah kasus untuk menggambarkan isu atau fokus perhatian. Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan dan mengkaji isu yang menarik dan menggunakan kasus sebagai sarana atau instrumen untuk menggambarkannya secara terperinci. Yang keempat, yaitu studi kasus jamak. Studi kasus jamak adalah penelitian yang menggunakan banyak atau lebih dari satu isu atau kasus di dalam satu penelitian. Penelitian ini terfokus pada hanya satu isu atau perhatian dan memanfaatkan banyak kasus untuk menjelaskannya. Di samping itu, penelitian ini hanya dapat menggunakan satu kasus atau lokasi, tetapi dengan banyak isu atau perhatian yang diteliti. Pada akhirnya, penelitian bersifat sangat kompleks karena terfokus pada banyak isu atau perhatian dan menggunakan banyak kasus untuk menjelaskannya.
Selanjutnya, studi situs tunggal. Studi situs tunggal ialah penelitian kualitatif yang melibatkan satu situs atau tempat dengan menganalisa beberapa permasalahan yang ada dalam situs. Kemudian yang keenam yaitu studi multisitus. Studi multisitus merupakan penelitian yang melibatkan beberapa situs dan subjek penelitian yang diasumsikan memiliki kesamaan karakteristik untuk mengembangkan teori yang diangkat dari beberapa latar penelitian yang serupa, sehingga dapat dihasilkan teori yang dapat ditransfer ke situasi yang lebih luas dan lebih umum cakupannya. Kedua situs di atas, studi situs tunggal dan studi multisitus, memiliki kesamaan dan perbedaan prinsip. Perbedaannya terletak pada pendekatan. Studi kasus multisitus dalam mengamati kasus diawali dari kasus tunggal ke kasus berikutnya, sehingga kasus yang diteliti memiliki dua atau lebih. Penelitian multisitus menggunakan logika yang berbeda karena lebih diarahkan untuk mengembangkan teori yang memiliki banyak situs. Pendekatan situs tunggal dan multisitus memiliki dua jenis studi, yaitu induksi analitis modifikasi dan metode komparatif konstan. Induksi analitis merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data, serta mengembangkan teori dan mengujinya. Dan metode komparatif konstan merupakan rancangan penelitian untuk sumber multidata yang sama dengan induksi analitis, karena analisis formulanya dimulai pada awal studi dan selesai pada akhir pengumpulan data. Selanjutnya adalah karakteristik studi kasus. Ada beberapa karakteristik dari penelitian studi kasus. Yang pertama, studi kasus bersifat sangat khusus. Artinya terpusat pada suatu hal dalam lingkungan tertentu. Dapat berupa orang, peristiwa, program, atau pelaksanaan suatu proses kegiatan. Biasanya dalam kondisi yang sifatnya alamiah. Dalam kasus seperti ini, jelas bahwa yang diteliti adalah seperangkat kasus tertentu yang perlu diketahui bagaimana sifat dan karakteristik dari sebuah kasus tersebut terjadi. Yang kedua, studi kasus merupakan kebulatan. Artinya, peristiwa yang terjadi tersebut menunjukkan totalitas kebulatan yang dimiliki. Dapat dideskripsikan secara keseluruhan, tidak dilakukan secara sepenggalan makna, tetapi dilakukan secara utuh. Yang ketiga adalah studi kasus longitudinal. Artinya, studi kasus yang diamati merupakan studi kasus yang cukup panjang dalam mengungkapkan latar belakang. Namun hal ini tidak memaksakan kehendak, bergantung pada kebutuhan peneliti, karena kasus ini memiliki rentang waktu yang cukup panjang. Yang keempat, studi kasus kualitatif. Artinya, studi kasus yang menggunakan metode yang sangat bervariasi, tergantung pada metode pendekatan yang dianut oleh masing-masing sifat penelitian yang akan dilakukan oleh penelitinya. Selanjutnya, manfaat penelitian studi kasus. Menurut Lincoln dan Guba, sebagaimana dikutip Mulyana, keistimewaan studi kasus meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah studi kasus merupakan sarana utama bagi penelitian emik, yakni menyajikan pandangan subjek yang diteliti. Yang kedua, studi kasus menyajikan uraian menyeluruh yang mirip dengan apa yang dialami pembaca dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dengan subjek atau informan. Yang keempat, studi kasus memungkinkan pembaca untuk menemukan konsistensi internal yang tidak hanya merupakan konsistensi gaya dan konsistensi faktual, tetapi juga keterpercayaan. Yang kelima, studi kasus memberikan uraian tebal yang diperlukan bagi penilaian atas transferabilitas. Dan terakhir, studi kasus terbuka bagi penilaian atas konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atas fenomena dalam konteks tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian studi kasus. Yang pertama, pemilihan tema, topik, dan kasus.
Pada tahap pertama ini, peneliti harus yakin bahwa dia akan memilih kasus tertentu yang merupakan bagian dari body of knowledge-nya bidang yang dipelajari. Misalnya, mahasiswa jurusan atau program studi manajemen pendidikan wajib memilih kasus yang memang menjadi wilayah kajian bidang tersebut. Begitu juga mahasiswa jurusan atau program studi kurikulum akan memilih kasus yang merupakan bagian dari wilayah kajian ilmu kurikulum. Logikanya ialah seorang peneliti hanya akan bisa menghasilkan penelitian yang baik pada bidang yang diminati dan dikuasainya. Karena itu, memilih kasus pada bidang yang diminati sangat penting. Kasus bisa dipelajari dan diperoleh dari hasil pengamatan peneliti sendiri, pengalamannya selama ini, hasil membaca buku, majalah ilmiah, koran, mengikuti pertemuan-pertemuan ilmiah seperti seminar, lokakarya, dan konferensi, diskusi dengan teman sejawat, tutor, dosen, pembimbing, membaca hasil penelitian orang lain. Setelah sumber-sumber bacaan diperoleh, peneliti membaca untuk menentukan tema besar penelitian. Dari tema besar disempitkan menjadi topik. Agar bisa fokus, dari topik peneliti dapat memberikan tekanan pada objek kajian. Yang selanjutnya menjadi kasus. Dari tema, topik, dan objek kajian, peneliti merumuskan judul penelitian. Dengan demikian, judul penelitian dibuat setelah tema, topik, objek, atau kasus ditentukan. Yang kedua adalah pembacaan literatur. Setelah kasus diperoleh, peneliti mengumpulkan literatur atau bahan bacaan sebanyak-banyaknya, berupa jurnal, majalah ilmiah, hasil-hasil penelitian terdahulu, buku, majalah, surat kabar yang terkait dengan kasus tersebut. Yang ketiga, perumusan fokus dan masalah penelitian. Langkah sangat penting dalam setiap penelitian ialah merumuskan fokus dan masalah. Fokus penelitian perlu dibuat agar peneliti bisa berkonsentrasi pada satu titik yang menjadi pusat perhatian. Satu hal penting lainnya terkait dengan rumusan masalah ialah dari rumusan tersebut dapat digali informasi penting dan mendalam untuk menjadi pengetahuan yang berharga bagi kemanusiaan, bukan sembarang informasi yang tidak bernilai ilmiah. Yang keempat, pengumpulan data. Data penelitian studi kasus dapat diperoleh dari beberapa teknik seperti wawancara, observasi, pelibatan, dan dokumentasi. Peneliti sendiri merupakan instrumen kunci, sehingga dia sendiri yang dapat mengukur ketepatan dan ketercukupan data serta kapan pengumpulan data harus berakhir. Dia sendiri pula yang menentukan informan yang tepat untuk diwawancari, kapan dan di mana wawancara dilakukan. Yang kelima adalah penyempurnaan data. Data yang telah terkumpul perlu disempurnakan. Bagaimana cara peneliti mengetahui datanya kurang atau belum sempurna? Caranya ialah dengan membaca keseluruhan data dengan merujuk ke rumusan masalah yang diajukan. Jika rumusan masalah diyakini dapat dijawab dengan data yang tersedia, maka data dianggap sempurna. Sebaliknya, jika belum cukup untuk menjawab rumusan masalah, data dianggap belum lengkap, sehingga peneliti wajib kembali ke lapangan untuk melengkapi data dengan bertemu informan lagi. Yang keenam, pengolahan data. Setelah data dianggap sempurna, peneliti melakukan pengolahan data, yakni melakukan pengecekan kebenaran data, menyusun data, melaksanakan penyandian, mengklasifikasi data, mengoreksi jawaban wawancara yang kurang jelas. Tahap ini dilakukan untuk memudahkan tahap analisis. Yang ketujuh adalah analisis data. Setelah data berupa transkrip hasil wawancara dan observasi maupun gambar, foto, catatan harian subjek, dan sebagainya dianggap lengkap dan sempurna, peneliti melakukan analisis data. Analisis data studi kasus dan penelitian kualitatif pada umumnya hanya bisa dilakukan oleh peneliti sendiri, bukan oleh pembimbing, teman, atau melalui jasa orang lain. Sebab sebagai instrumen kunci, hanya peneliti sendiri yang tahu secara mendalam masalah yang diteliti. Analisis data merupakan tahap paling penting di setiap penelitian dan sekaligus paling sulit, sebab di tahap ini akan diperoleh informasi penting berupa temuan penelitian.
Yang kedelapan, proses analisis data. Pada hakikatnya, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk memberikan makna atau memaknai data dengan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya menjadi bagian-bagian berdasarkan pengelompokan tertentu, sehingga diperoleh suatu temuan terhadap rumusan masalah yang diajukan. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk dapat disederhanakan, sehingga dapat dipahami dengan lebih mudah. Yang kesembilan, dialog teoritik. Untuk melahirkan temuan konseptual berupa tesis statement, setelah pertanyaan penelitian terjawab, peneliti studi kasus, khususnya calon magister dan lebih-lebih doktor, melakukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan dialog temuan tersebut dengan teori yang telah dibahas di kajian pustaka, sehingga bagian kajian pustaka bukan sekedar ornamen belaka. Tahap ini disebut dialog teoritik. Sering kali terjadi sehingga pertanyaan penelitian sudah terjawab. Peneliti mengira tugasnya sudah selesai. Ini kesalahan umum yang terjadi pada peneliti studi kasus. Yang ke-10, triangulasi temuan atau konfirmabilitas. Agar temuan tidak dianggap bias, peneliti perlu melakukan triangulasi temuan atau yang sering disebut sebagai konfirmabilitas, yakni dengan melaporkan temuan penelitian pada informan yang diwawancarai. Hal ini juga jarang dilakukan peneliti studi kasus. Mungkin karena takut hasilnya berbeda dengan yang telah dia temukan, seseorang peneliti harus jujur, sehingga temuannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di masyarakat akademik atau masyarakat umum. Yang ke-11 ialah simpulan hasil penelitian. Kesalahan umum yang sering terjadi pada bagian ini adalah peneliti mengulang atau meringkas apa yang telah dikemukakan pada bagian-bagiannya, tetapi membuat sintesis dari semua yang telah dikemukakan sebelumnya. Yang terakhir, laporan penelitian. Langkah paling akhir kegiatan penelitian ialah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan penelitian yang dituangkan dalam bahasa tulis untuk kepentingan umum. Selanjutnya, contoh penelitian studi kasus yang berjudul Pendidikan Karakter Berbasis Sistem Pondok Pesantren, studi kasus di SMAN Sampang. Berangkat dari banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja di sekolah maupun dalam lingkungan sosial, menunjukkan kegagalan sistem pendidikan sekolah dalam membentuk kepribadian baik pada siswa. Oleh karenanya, mencari dan menggunakan model pendidikan karakter yang ideal adalah kebutuhan bagi setiap lembaga pendidikan. Dan eksistensi pondok pesantren sejak lama telah dianggap sebagai sistem yang berhasil dalam mendidik karakter peserta didik daripada sekolah umum. Maka tujuan penelitian ini adalah menemukan pola pendidikan karakter berbasis pondok pesantren yang mempengaruhi perilaku siswa SMAN Sampang dan mencari tahu model pendidikan karakter berbasis pondok pesantren yang ideal bagi perkembangan kepribadian peserta didik.